Dalam hidup ini, tidak semua berjalan sesuai rencana. Kadang, kita dihadapkan pada tantangan, tekanan, bahkan kesedihan yang membuat hati ingin mengeluh. Namun, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa? Karena saat kita bersyukur, kita sedang membuka hati untuk percaya dan taat, bahkan di tengah badai. Dan justru dalam sikap hati yang bersyukur itulah berkat-berkat Tuhan tercurah tanpa batas. Dan tingkap-tingkap langit dibukakan bagi mereka yang percaya padanya sepenuh hati. Pertama, bersyukur. Prinsip Alkitabiah yang mengubah hidup. Alkitab secara konsisten menekankan pentingnya bersyukur sebagai fondasi iman. Rasul Paulus menulis, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal." 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Kata segala hal di sini mencakup situasi sulit, keterbatasan materi, atau ketidakpastian. Mengapa? Karena bersyukur bukanlah respons terhadap keadaan, melainkan pilihan iman bahwa Allah tetap berdaulat. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel diperintahkan untuk mempersembahkan korban syukur. Imamat 7 ayat 12, simbol pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Yesus sendiri memberi contoh ketika mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan sebelum memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 11. Dari kelangkaan lahir kelimpahan karena syukur membuka jalan bagi mukjizat. Kedua, ilmu pengetahuan membuktikan syukur menciptakan kekayaan mental dan fisik. Penelitian modern mengonfirmasi kebenaran Alkitab tentang kekuatan syukur. Dr. Robert Emmons, psikolog dari UC Davis, dalam bukunya Thanks, How the Practice of Gratitude Can Make You Happier, menjelaskan bahwa orang yang rutin bersyukur memiliki tingkat kebahagiaan 25% lebih tinggi, tidur lebih nyenyak, dan sistem imun lebih kuat. Syukur mengurangi hormon stres kortisol dan meningkatkan produksi serotonin serta dopamin, zat kimia otak yang terkait dengan kebahagiaan. Studi Harvard Medical School tahun 2011 juga menunjukkan bahwa menulis jurnal syukur selama 10 menit sehari meningkatkan kesehatan mental dan kepuasan hidup. Artinya, syukur bukan sekadar konsep rohani, tetapi alat praktis untuk menciptakan kelimpahan, meski dalam kesederhanaan. Ketiga, kisah nyata dari kekurangan menjadi berkelimpahan melalui syukur. Nick Vujicic, lahir tanpa tangan dan kaki, Nick sempat ingin bunuh diri. Namun, ketika ia mulai bersyukur atas hal kecil seperti kemampuan berbicara atau dukungan keluarga, hidupnya berubah. Kini, ia menjadi pembicara motivasi yang menginspirasi jutaan orang. Joni Eareckson Tada, lumpuh sejak usia 17 tahun. Joni belajar bersyukur melalui penderitaan. Dalam bukunya A Place of Healing, ia menulis, syukur mengalihkan fokus dari apa yang hilang kepada apa yang masih ada, dan akhirnya kepada Sang Pemberi hidup. Kedua contoh ini membuktikan bahwa syukur mengubah perspektif, yang pada gilirannya menarik berkat. Seperti kata pepatah, syukur mengubah apa yang kita miliki menjadi cukup. Keempat, bersyukur menarik berkat. Prinsip spiritual dan sosial. Secara spiritual, bersyukur adalah bentuk kepercayaan bahwa Allah tidak pernah terlambat. Saat kita bersyukur di tengah kekurangan, kita menyatakan iman bahwa Tuhan akan menyediakan. Filipi 4 ayat 19.
Selain itu, syukur membuat kita lebih peka terhadap kesempatan. Orang yang bersyukur cenderung melihat peluang di tengah masalah, bukan sebaliknya. Secara sosial, sikap bersyukur membangun relasi yang sehat. Misalnya, mengucap terima kasih kepada pasangan, rekan kerja, atau tetangga bisa menciptakan lingkungan positif yang menarik kebaikan berlipat ganda. Dalam bukunya The Gratitude Diaries, jurnalis Janice Kaplan bercerita bagaimana kebiasaan bersyukur menyelamatkan pernikahannya dan meningkatkan produktivitas kerjanya. Kelima cara praktis menumbuhkan kebiasaan bersyukur. Jurnal syukur. Tulis 3 hal yang disyukuri setiap hari. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan ini meningkatkan optimisme dalam 3 minggu. Doa syukur spontan. Alih-alih hanya meminta dalam doa, luangkan waktu khusus untuk mengucap syukur. Membaca kisah inspiratif. Buku seperti 1000 Gifts karya Anne Voskamp mengajak pembaca melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Melayani dengan sukacita, berbagi kepada yang membutuhkan, meski dalam keterbatasan, mengajarkan arti syukur sejati. Keenam, kata-kata bijak tentang syukur. Cicero, filsuf Romawi. Rasa syukur bukan hanya kebajikan terbesar, tetapi juga induk dari semua kebajikan lainnya. Meister Eckhart, teolog abad pertengahan. Jika satu-satunya doa yang kau panjatkan seumur hidup adalah terima kasih, itu sudah cukup. Oprah Winfrey, bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Akhirnya, kamu akan memiliki lebih banyak. Jika kamu fokus pada apa yang tidak kamu miliki, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Penutup, syukur adalah mata uang surgawi. Berkat tidak selalu berupa materi. Ketika kita bersyukur, Tuhan memberikan damai sejahtera, kebijaksanaan, dan sukacita, hal-hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Seperti lagu rohani klasik Count Your Blessings mengingatkan, ketika kamu diombang-ambingkan badai kehidupan, hitunglah berkat-berkat yang telah kamu terima. Sebutkan satu persatu. Dengan bersyukur, kita mengundang Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kelimpahan sejati dimulai dari hati yang penuh ucapan syukur, sebab disitulah kita menemukan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.